Shalom saudara, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia menonton acara channel YouTube Revival Fire City. Saya yakinkan Bapak Ibu, ketika Anda selesai menonton konten Sentuhan Masa Depan ini, maka hidup Anda akan diubahkan. Anda akan mengalami perubahan baik dalam hal paradigma, baik dalam hal pribadi ataupun rohani Anda, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu, terima kasih saat ini atas segala DM-DM yang sudah saya terima, baik DM-DM yang tentang masalah beban berat atau apapun juga. Karena kami percaya ketika Anda menonton channel YouTube Revival Fire City ini, Anda akan mendapatkan pewahyuan yang fresh dari oven, fresh from the oven, bahwa Anda akan mendapatkan pewahyuan segar dari surga. Bapak Ibu, pada episode kali ini kita akan belajar satu pewahyuan yang sangat menarik, yaitu tentang Yudas, tentang roh Yudas yang akhir-akhir ini sedang merajalela. Kebas, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita ya. Ada amin Bapak Ibu. Saya juga ingin belajar dari episode kali ini juga pelajaran untuk saya dan peringatan untuk saya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu, apa yang dimaksud mahkota di sini? Ini adalah artinya mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu, tujuan akhir kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus adalah kita menjalani destiny ilahi kita dan menuntaskannya sampai akhir, supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu, jika mahkota kehidupan itu harus kita pegang erat-erat berdasarkan firman ini, berarti iblis berusaha mencurinya. Iblis tidak suka kita memperoleh mahkota kehidupan. Itulah iblis yang ingin sekali menggagalkan berkat kita, mencuri berkat kita, dan menggagalkan destiny ilahi kita. Jadi untuk berjaga-jaga, untuk waspada, mari kita pelajari mengapa Yudas, seorang yang sangat hebat, murid Yesus yang sangat luar biasa, tetapi dia jatuh ke dalam dosa dan dia akhirnya mati bunuh diri. Bapak Ibu, di zaman akhir ini adalah zaman ketika orang-orang menyia-nyiakan anugerah. Banyak orang yang menyia-nyiakan anugerah yang mereka terima. Cinta kasih Tuhan Yesus sama kepada setiap orang, tetapi tidak setiap orang mempertahankan cinta itu. Seperti pada kejadian Esau dan Yakub. Esau sangat dicintai ayahnya, dia itu anak sulung kebanggaan ayahnya. Tetapi Esau menyia-nyiakan, dia menganggap enteng semua hal, sehingga dia menukar hak kesulungannya karena kedagingan perutnya, yaitu dengan semangkuk kacang merah, harga yang sangat murah untuk kesulungannya. Dan itu terjadi Bapak Ibu, banyak terjadi akhir-akhir ini. Dan Bapak Ibu, di dalam ayat, ada satu ayat yang sangat menarik, yaitu Roma 9 ayat 13. Di sini tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bapak Ibu, Yakub dan Esau ini dalam satu rahim mereka ini keluarnya itu berbarengan. Esau duluan baru Yakub. Loh, kok bisa dalam satu rahim tetapi satu dibenci Tuhan, satu dicintai Tuhan? Karena Esau itu sangat tidak menghargai anugerah yang dia terima. Tetapi Yakub, dia mati-matian ingin memperoleh hak kesulungan itu, sampai pinggulnya terpelecok dan dia bergumul dengan Tuhan untuk memperoleh hak kesulungan itu. Dan akhirnya Yakub mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu, mari kita pelajari kisah Yudas ini. Yudas ini ada dua murid Yesus, yaitu Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus yang sama-sama menyangkal Tuhan Yesus, kita tahu itu. Petrus lebih banyak menyangkalnya, 3 kali. Tetapi Yudas, dia cuma mengkhianati sekali. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya berbeda. Petrus bertobat dan dia menjadi bapak dari gereja-gereja. Tetapi Yudas, dia mati dan gantung diri karena dia merasa menyesal dan hancur hati. Mari kita pelajari sama-sama siapa Yudas ini dan apa karakter Yudas itu. Poin yang pertama, Yudas itu dalam bahasa Ibrani artinya Yehuda Iskariot. Yehuda Iskariot yaitu Yudas ini satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea. Dia satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea. Yudas ini orang yang
satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea, tapi berasal dari Kariot. Dan ini, Yudas ini nggak main-main. Dia meskipun bukan berasal dari Galilea, tapi dia sangat disayang Tuhan Yesus. Dia sangat dipercaya. Dia satu-satunya murid Yesus yang dipercaya menjadi bendahara. Bendahara itu apa? Orang yang memegang kas keuangan pelayanan Tuhan Yesus waktu itu, Bapak Ibu. Dan Yudas ini salah satu dari 12 murid inti Tuhan Yesus. Salah satu dari 12 murid inti Tuhan Yesus. Murid Yesus ada 70 kita tahu, tapi yang 12 ini inti. Jadi Yudas ini adalah orang yang memperoleh pewahyuan lebih banyak daripada murid-murid yang lain. Tetapi ketika seseorang mendapat pewahyuan lebih banyak dari yang lainnya, maka dia dituntut lebih banyak. Dituntut lebih banyak untuk mempraktekkan, untuk melakukan apa yang sudah dia terima. Dan untuk lebih berjaga-jaga, dia harus lebih berjaga-jaga dan harus lebih waspada dari murid-murid lainnya. Tetapi Yudas ini, kita lihat bahwa Yudas ini bukan orang sembarangan. Dia itu mengetahui segala rahasia Tuhan Yesus. Dia itu lebih tahu rahasia-rahasia terdalam Tuhan Yesus yang tidak diketahui murid-murid yang lain. Tetapi Yudas jatuh di dalam dosa penyangkalan yang luar biasa. Dosa penyangkalan yang sangat fenomenal. Dan dia mati bunuh diri. Sia-sia semuanya. Kebas jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita saat ini, kita minta kepada Tuhan supaya kita jangan pernah kehilangan iman kita. Juga kita mendapatkan lebih banyak pewahyuan dari guru kita. Jika kita lebih banyak mendapatkan posisi di tempat kita berada saat ini, marilah kita menjaga semua itu dengan erat-erat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan semuanya. Dan kita harus lebih berjaga-jaga, lebih waspada. Karena iblis seperti singa yang mau mengitari kita. Dan dia ingin mengambil apa yang ada pada kita. Masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah, Yudas adalah murid yang dipercayakan sebagai bendahara. Tetapi Yudas ini punya karakter jelek, Bapak Ibu. Dia mata duitan. Kenapa Yesus menyerahkan kepada dia kepercayaan untuk menjadi bendahara? Nah, ini yang sesuatu yang kontras ya Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa di sini ditulis di dalam Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakan bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, Bapak Ibu. Jadi Yudas ini diserahin kepercayaan megang uang kas, tapi dia sering mengambil uang kas itu, dia tilep dan untuk dia sendiri. Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menegur Yudas. Beda dengan Petrus. Bagaimana cara Tuhan Yesus menegur Petrus itu keras, sangat keras. Tetapi Yudas ini nggak pernah ditegur. Sehingga Yudas ini jadi lengah, jadi keenakan. Dia nggak pernah ditegur Tuhan Yesus. Dia santai-santai aja. Dia nggak berjaga-jaga. Dan dia tidak introspeksi diri. Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah Yudas selama 3,5 tahun dia mengikut Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun dia mengikut Tuhan Yesus. Dia lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia melihat penggandaan 5 roti 2 ikan itu. Kemudian Yudas melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat seseorang yang gak punya kornea mata dari lahir tiba-tiba punya kornea mata. Dia melihat banyak keajaiban Bapak Ibu. Tetapi justru dengan melihat begitu banyak tanda dan heran yang ajaib itu, Yudas menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak. 30 keping perak pada masa itu nilainya adalah setara dengan sekarang ini $20 atau 300.000 rupiah. Bayangkan Bapak Ibu, Yudas menjual Tuhan Yesus hanya dengan uang 300.000. Mengapa? Bapak Ibu, di sini Yudas itu punya kelihatan, Yudas itu punya hati yang kecewa, hati yang sangat kecewa. Yudas ini disebutkan, Bapak Ibu, 30 perak di sini, ini ada di dalam kitab Zakaria 11 ayat 13 dan Keluaran 21 ayat 32. Bapak Ibu nanti silakan baca sendiri di rumah. Dalam Zakaria 11 ayat 13 dan Keluaran 21 ayat 32 ditulis bahwa 30 perak itu artinya adalah penebusan budak. Ketika seorang budak mati secara tidak sengaja, maka cukup ditebus dengan uang 30 perak.
Bapak Ibu. Jadi seorang budak yang mati pada zaman dulu itu cukup ditebus dengan uang 30 perak. Dan 30 perak itu setara dengan gaji 4 bulan pada masa itu. Jadi Yudas menukar Yesus hanya dengan gaji 4 bulan. Bapak Ibu, karena jiwanya sangat kecewa. Bapak Ibu, Yudas itu budak seorang hamba yang mati jiwa hambanya. Makanya dia menjual kepada imam-imam kepala, menjual kepada iblis hanya dengan 30 perak, Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Jangan biarkan jiwa kita mati. Jangan mau jiwa kita ditukar dengan iblis. Karena ada kekecewaan di hati kita. Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya mengapa Yudas kecewa, Bapak Ibu. Dan itu nanti kita akan bahas pada poin selanjutnya. Jangan sampai hari ini saya perkatakan kepada Anda, Bapak Ibu, jangan ada kekecewaan di hati Anda. Dan Anda menukar keselamatanmu, menukar mahkotamu hanya dengan sesuatu yang fana, hanya karena Anda kecewa pada keadaan. Bapak Ibu, masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu Yudas. Yudas dalam bahasa Ibrani artinya Yehuda Iskariot. Ada 3 arti yang berbeda, yaitu yang pertama, yaitu orang yang membawa belati. Yang kedua adalah orang yang fanatik dan pemberontak kepada Romawi. Yudas ini ayahnya meninggal karena dia memberontak pada masanya. Sehingga ketika Yudas lahir, ayahnya itu meninggal. Jadi Yudas ini, arti Yudas yang ketiga adalah seorang yang fatherless. Seseorang yang tidak punya ayah, yang punya jiwa fatherless. Sama seperti Absalom, orang Yehuda. Yehuda yang memberontak kepada bapaknya sendiri. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang mempunyai jiwa pemberontak adalah orang-orang yang fatherless. Dia yang rindu kasih sayang Bapa. Karena itu Bapak Ibu, jika Anda saat ini merasa bahwa Anda fatherless, Anda minta setiap hari kepada Bapa, kepada Bapakmu yang di surga, untuk memberikan engkau jamahan seorang Bapa. Biarlah kasih Bapa memenuhi hati dan pikiran kita, Bapak Ibu, sehingga kita akan selalu dibaharui. Kita akan selalu merasa secure dan aman di dalam pelukannya. Ada amin, Bapak Ibu? Masuk ke poin yang kelima, yaitu Yudas, seseorang yang gak bisa ditegur. Dia gak punya teachable spirit, beda dengan Petrus. Padahal cara Yesus mendidik Petrus lebih keras dengan cara Yesus mendidik Yudas. Yudas ini jarang ditegur, tetapi sekalinya ditegur di depan umum, dia tersinggung dan dia kecewa kepada Tuhan Yesus. Dia marah, dia simpan kemarahannya dalam hatinya. Kapan Yudas ditegur? Waktu dia melihat Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus. Kemudian Yudas berkata, ngapain kamu mahal-mahal itu minyak mahal-mahal kamu hanya untuk ngurapin kaki? Kamu bisa jual minyak itu dan kamu bisa bagikan pada orang miskin. Tetapi Yesus membela Maria di depan umum. Dia tegur Yudas, biarkan Maria mengurapi kakiku. Dan aku orang miskin itu selalu ada di antara kamu, tetapi aku tidak selamanya ada di antara kamu. Padahal Tuhan Yesus negur Yudas baik-baik, tidak seperti Tuhan Yesus waktu negur Petrus. Kalau Tuhan Yesus negur Petrus itu, hai engkau ular beludak, hai engkau iblis, diam. Tetapi pada saat Tuhan Yesus menegur Yudas secara baik-baik di depan umum, Yudas tidak terima. Dia marah, dia simpan kemarahannya dalam hati. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang yang kecewa kepada pemimpin kita. Karena kita nggak bisa menerima teguran. Kita nggak punya jiwa yang teachable, yang mau dibentuk oleh pemimpin kita. Terkadang Tuhan itu membuat kita itu di dalam posisi supaya kita itu dilihat bagaimana respon hati kita melalui pemimpin kita. Bapak Ibu, marilah saat ini kita jadi pribadi yang mau ditegur, pribadi yang mau dibentuk. Jangan sampai kita seperti Yudas. Yudas ini gak kelihatan dia marah secara kasat mata waktu ditegur, tetapi dia simpan itu dalam hatinya dan dia kesal pada Tuhan Yesus. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Masuk pada poin selanjutnya, poin yang ke-6. Yudas adalah seseorang yang menganggap enteng segala hal. Menganggap enteng segala hal. Mentang-mentang Yudas ini sering melihat bagaimana Tuhan Yesus lolos dari maut. Tuhan Yesus udah berapa kali mau ditangkap, Tuhan Yesus udah berapa kali mau dibunuh, selalu lolos. Dan Yudas menganggap enteng, dia bilang, wah ini pasti kalau Tuhan Yesus saya jual ke imam kepala nih, bercanda-bercanda dengan uang 30 keping, pasti Tuhan Yesus juga lolos ya. Nah, itu pikiran Yudas,
Bapak Ibu. Jadi Yudas punya asumsi pribadi, Bapak Ibu. Nanti pasti kan Tuhan Yesus sakti nih ya. Tuhan Yesus ini hebat ya. Saya ngelihat Tuhan Yesus lolos berapa kali. Nah, kali ini saya jual dia ke imam kepala. Saya mau lihat pasti Tuhan Yesus lolos. Ternyata tidak. Yudas kaget banget waktu melihat Tuhan Yesus nggak bela diri sama sekali. Malah waktu Petrus untuk marah, waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus malah larang murid-muridnya untuk berbuat kasar pada tentara Romawi. Dan kemudian Tuhan Yesus disiksa, dipermalukan depan umum sampai mati di kayu salib. Di situ Yudas kaget. Loh kok Tuhan Yesus nggak bela diri? Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah di sini Bapak Ibu, jangan pernah kita berasumsi pribadi dengan logika kita, dengan pikiran kita. Yudas yang seorang yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus. Bahkan mungkin tidur pun bareng dengan Tuhan Yesus. Dia 3,5 tahun kemana-mana sama Tuhan Yesus, melihat dengan mata kepala sendiri. Dia hafal sekali karakter Tuhan Yesus, hafal bagaimana kebiasaan Tuhan Yesus. Tetapi Yudas kecelek, dia salah beranggapan bahwa dia berpikir Tuhan Yesus ini pasti akan lolos. Ternyata ini adalah saatnya. Yudas lupa Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa ini sudah saatnya. Dia harus mati di kayu salib dan dia akan bangkit di hari ketiga. Tetapi Yudas karena nggak pernah menganggap semuanya itu penting, dia meremehkan segala hal. Jadi dia nggak dengerin omongan Tuhan Yesus yang pada bagian itu. Dan dia dengan seenaknya aja menganggap enteng semua anugerah, kasih karunia, menganggap enteng mujizat. Jadi mencobai Tuhan Yesus. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita menganggap enteng anugerah. Jangan sampai juga kita mencobai Tuhan Yesus. Lakukan semua hal. Pada saat engkau melakukan segala hal, baik doa puasamu lakukan dengan cinta. Jangan engkau beranggapan bahwa dengan doa puasamu, kok nggak terjadi terobosan ya? Kok nggak sesuai dengan asumsi kita? Jangan sampai kita berasumsi Bapak Ibu. Lakukan semua karena engkau ingin menjaga anugerah itu dalam hidupmu. Ada amin Bapak Ibu. Kemudian masuk ke poin ke-7. Masuk ke dalam poin ke-7, yaitu kematian Yudas. Setelah jual Yesus, maka Yudas bunuh diri, mati dan gantung diri. Dia itu bukannya bertobat. Padahal kalau Yudas itu bertobat, saya yakin Tuhan Yesus itu akan memaafkan dan mengampuni. Seperti Petrus ini parah kan, udah 3 kali nyangkal Tuhan Yesus, tapi dia bertobat, dia nangis, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Dan akhirnya pengampunan Tuhan terjadi pada Petrus. Dan dia diangkat dengan luar biasa. Dia diangkat dari kejatuhannya. Tetapi Yudas enggak. Begitu dia tahu bahwa dia salah asumsi, dia enggak cepat bertobat. Malah dia mati dan gantung diri. Dia kecewa sekali, dia marah, dia malu. Dia merasa harga dirinya jatuh. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan enggak peduli masa lalu kita. Tuhan gak peduli apakah saat ini engkau jatuh dalam dosa atau tidak. Semua manusia pernah jatuh dalam dosa. Semua manusia punya kelemahan. Tetapi yang benar adalah respon kita. Jika kita bertobat dan segera meminta ampun, mengakui di hadapan Tuhan dan membereskan semuanya, maka kita berbalik dari jalan kita yang salah kepada jalan Tuhan Yesus dan mulai masuk ke destinasi ilahi kita. Maka pengampunan Tuhan akan tercurah atas kita dan Tuhan akan memberikan anugerahnya sehingga kita dimampukan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Ada amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah. Dalam poin Yudas kali ini adalah berbicara tentang anugerah. Anugerah Tuhan tidak pernah terbatas, tetapi waktu ada batasnya. Waktu itu ada sesuatu yang paling jahat. Guru saya sering berbicara kepada saya bahwa yang paling jahat dalam hidup manusia adalah waktu. Karena waktu itu tidak pernah bisa diputar kembali. Ada amin Bapak Ibu. Karena itu jadilah seseorang yang bijaksana. Marilah kita semua menggunakan waktu dengan bijaksana. Agar jangan sampai kita kehilangan anugerah kita. Ada amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita belajar. Mari kita introspeksi sama-sama, termasuk saya sendiri. Kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai kita punya kekecewaan di dalam hati. Kasus Yudas ini terjadi karena Yudas sangat kecewa, mempunyai kekecewaan yang sangat mendalam. Bapak Ibu, saya membaca banyak sekali DM. Bagaimana banyak sekali warrior-warrior yang dulunya orang hebat, tetapi dia kecewa. Dia kecewa dengan keadaan. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan dirinya jatuh dalam banyak hal. Jatuh di dalam kesulitan yang begini pelik. Jatuh di dalam dosa. Mengapa Tuhan Yesus mengizinkan sesuatu terjadi? Bapak Ibu, untuk menghindari supaya kita jangan kecewa, ingat Roma 8 ayat 28. Ingat ayat Roma 8 ayat 28. Bagaimana semua ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita.
Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita simpan Roma 8 ayat 8 ini dalam hati kita. Bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup manusia. Itu semua ada campur tangan Tuhan. Terkadang kita menganggap itu semua tidak baik, tetapi baik bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi selalu merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Terkadang Tuhan juga membiarkan pemimpin kita untuk memproses kita. Seperti kejadian Musa. Musa waktu itu dalam posisi salah, tetapi Miriam responnya salah, sehingga hukuman Tuhan jatuh atas Miriam. Miriam jadi kusta. Kemudian Daud dan Absalom. Daud salah waktu itu, Daud berzina. Absalom marah, kecewa. Tetapi Absalom melakukan dosa dalam kemarahannya itu. Dia melakukan kesalahan dalam kekecewaannya. Sehingga Tuhan Yesus menghukum Absalom. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Terkadang Tuhan membiarkan semua hal terjadi untuk mengetes respon hati kita. Biarlah hidup kita berfokus pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada kenyataan yang terjadi. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Karena ini adalah bulan pembalikan keadaan. Bulan pembalikan keadaan. Bulan ini adalah bulan singa. Bulan singa mengaum. Kita harus mengaum lebih keras daripada iblis. Auman iblis untuk mengintimidasi kita. Ada amin Bapak Ibu? Baik, selesai sudah episode kita kali ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sudah mendengarkan pewahyuan hari ini. Saya berdoa kita sama-sama mempunyai hati yang teachable, spirit yang teachable, dan kita tidak pernah ada rasa kecewa pada Tuhan karena kita percaya pada kebaikan hati Tuhan dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Jangan lupa like dan share video ini kepada banyak orang supaya mereka semua diberkati. Dan juga Bapak Ibu tekan tombol lonceng bagi yang belum tekan supaya ada notifikasi terbaru dari semua pewahyuan-pewahyuan kami yang terbaru. Bapak Ibu, sekian episode saya kali ini. Semoga memberkati, semoga menjadi berkat bagi Anda semua. Ingatlah bahwa ada masa depan yang sedang menanti Anda. Tuhan Yesus memberkati.